selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Apapun jenis dan besarannya, korupsi sudah pasti tercela karena menggarong hak warga. Apalagi jika dilakukan di masa penuh bencana, jenis kerakusan yang bikin orang normal geleng kepala. Tapi justru itulah yang terjadi. Dana bansos disikat dengan ngeri. Angkanya bukan main, tak terperi. Mau dibilang kaget, tapi korupsi sudah kadung biasa. Kalau dibiarkan, para pencoleng makin pesta pora. Entah mesti bagaimana menyikapi bansos yang dikorupsi, apakah sekedar geleng-geleng kepala pun tak berguna lagi. Inilah Mata Najwa, ironi korupsi kala pandemi. Kita tahu di APBN 2021 kita siapkan anggaran kurang lebih 110 triliun. KPK menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Teman-teman, berkutu, kusam, dan tak layak dikonsumsi. Inilah gambaran beras dalam paket bansos yang diterima oleh keluarga Alexander Matius, salah satu warga di kawasan Jakarta. Dan berikut penuturannya untuk Mata Najwa. Kalau berasnya sih sebenarnya berkutu, itu udah jelas. Terus sedikit ada yang dalam kondisi masih oke, ada yang udah rada kusam, jadi harus dipisah juga gitu, itu dalam satu kemasan sih biasanya. Kalau kemarin itu untuk setelah dimasak, secara tampilan jadi karena tadi bercampur ya, warnanya jadi ada bercampur gitu. Ada yang memang putih seperti pada umumnya, ada yang sedikit gelap seperti dituang kuah gitulah ya. Padahal itu baru selesai dimasak aja gitu, seperti masak nasi biasa. Secara tekstur sebenarnya sama gitu, agak-agak mirip. Cuma bau dan rasanya ini semacam kayak gabah gitu ya, aromanya. Jadi kalau dimakan tuh udah pasti beda gitu rasanya. Rasanya sih ya seperti apa ya, karena mungkin terpengaruh sama aroma gabahnya gitu ya. Jadi kok kesannya kayak apa ya, kayak makan tapi dengan beraroma gabah gitu loh taste-nya. Makanya kayak beda banget rasanya taste-nya sama nasi pada umumnya gitu. Agak aneh lah rasanya. Ya, dan tidak hanya dialami oleh Alex, kasus serupa juga dialami oleh penerima bansos di sejumlah daerah. Saya sudah terhubung dengan Sopian dari Cianjur, Jawa Barat, dan ada Ibu Mimin dari Jakarta Selatan. Selamat malam Kang Sopian, selamat malam Ibu Mimin. Ya, selamat malam Mbak. Saya mau ke Kang Sopian dulu. Kang Sopian di Cianjur, jadi sebetulnya yang terdaftar menerima bansos itu Kang Sopian atau keluarga Kang Sopian? Kalau yang menerima KPM-nya itu ibu saya sendiri. Ibu, apa yang Kang Sopian dapati atau temukan dari penerimaan BPNT itu? Kalau menurut saya ya Mbak, dari segi produknya kurang bagus, utamanya dari beras. Kisarannya aja Mbak begini, kalau misalkan beras harga 10.000, kalau misalkan beras itu 10 kilo, gak mungkin Mbak harganya 12.000. Gitu ya. Terus Kang Sopian sebelum masuk detail, saya mau Kang Sopian cerita dulu nih ke yang nonton Mata Najwa. Jadi sebetulnya akan dapat bantuan pokok non tunai. Itu saldonya isinya 200.000 gitu ya Kang? Iya.
Iya. Dan seharusnya isi 200.000 itu barang-barangnya harusnya juga 200.000, tapi kemudian Kang Sopyan dapetin barangnya tidak sampai 200.000 gitu ya? Nah begitu Mbak ya, jelas betul. Jadi detail-detailnya seperti apa sampai Kang Sopyan sampai pada kesimpulan nggak nyampe 200.000 nih? Jadi saya mendapatkan masukan dari masyarakat ya, utamanya bukan saya niat provokasi ataupun niat kebaik ya Mbak ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya di sini mewakili suara masyarakat karena pada dasarnya masyarakat tidak ada keberanian dalam menyampaikan hal-hal ini, Mbak. Silakan Kang Sopyan, apa yang mau disampaikan? Silakan bicara terbuka di mata Najwa, nggak usah takut Kang. Oke, begini Mbak. Saya di sini akan membacakan suratnya dulu ya Mbak ya. Ya. Perihal pengaduan masyarakat tentang program Presiden Bantuan Pokok Non Tunai atau BPNT ya. Kepada yang terhormat Kementerian Sosial Republik Indonesia di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sopyan yang beralamat di Kampung Pasir Gede, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rangka demi kesejahteraan masyarakat, saya mewakili suara masyarakat untuk menyampaikan masalah ini ke Kementerian Sosial. Oke. Mohon izin, perkenalkan saya untuk menyampaikan masukan dari masyarakat kepada Bapak Ibu. Kang Sopyan, mohon maaf rasanya kalau suratnya sepanjang itu durasinya nggak cukup. Boleh saya minta Kang Sopyan langsung to the point apa yang ingin disampaikan? Jadi begini Mbak, kan dari isi saldo itu 200.000 ya. Terus yang didapatkan oleh KPM kurang dari 200.000 gitu. Lalu sisa dari saldo tersebut dikemanakan? Itu jadi bahan pertanyaan masyarakat. Gitu Mbak. Jadi dapatnya apa aja tuh? Kok kemudian hitung-hitungannya itu nggak nyampe 200.000 dari mana? Dapat beras? Beras 10 kilo, ya kan? Terus? Kang Sopyan? Baik, tampaknya ada sedikit gangguan teknis. Nanti kami akan mencoba menghubungi Kang Sopyan lagi. Tapi tadi teman-teman... Hitungannya itu beras 10 kilo, daging ayam... Ya, silakan Kang. Tadi sempat nge-freeze Kang. Daging ayam 1 kilo, telur setengah kilo. Iya, kacang seperempat kilo, buah jeruk 2 buah, kentang setengah kilo. Dan kalau di total jumlahnya itu nggak nyampe 200.000 harusnya? Nggak nyampe 200.000 itu. Jadi berapa tuh kalau udah dihitung-hitung pakai harga yang biasa di Cianjur itu berapa? Paling sekitar 145-an lah. Oke, berarti masih ada selisihnya tuh ya? Iya, ada selisihnya. Ini udah berapa lama ini, Kang Sopyan? Udah beberapa bulan sebenarnya ini juga Mbak, tapi masyarakat tentunya sabar dulu bagaimana ke depannya. Kalau masih begitu baru ditindaklanjuti, dan sekarang masyarakat udah habis kesabaran gitu. Udah ngadu kemana aja Kang Sopyan? Saya udah ngadu ke desa juga udah disampaikan. Kata kepala desa, petugas desa hanya memonitor gitu aja. Terus kemarin saya dipanggil sama agennya, kemarin juga. Dipanggil oleh? Dipanggil sama agennya. Ya agen supplier yang supplier yang ngirim barangnya, ngirim barang pokoknya gitu Mbak. Oke, jadi apa namanya, ada tekanan begitu Kang Sopyan atau enggak? Perasaan saya memang ada tekanan sih. Dari segi menyampaikan surat juga. Oke. Baik, saya ingin ke Bu Mimin nih, seperti apa kondisi di Bu Mimin. Bu Mimin ini di Jakarta Selatan ya Ibu? Ya. Iya, dapat bansosnya apa aja Bu Mimin? Nah, beras, minyak goreng, sarden, susu, biskuit, mie. Oke, itu isi bansosnya ya. Udah berapa kali tuh dapat bansos itu Bu Mimin? Sebulan 2 kali Bu, itu Mbak Najwa.
Sebulan 2 kali dapat. Nah, jadi Ya. kualitasnya gimana? Sembako yang diterima itu bagus nggak? Enggak, berasnya bau, hitam, berkutu, Hmm. nggak enak dimakan. Sardennya juga tidak enak dimakan. Hmm. Yang bagus tuh susu sama biskuitnya, sama minyak. Hmm. Jadi nggak dimakan atau berasnya bisa diakalin atau udah betul-betul nggak layak makan tuh? Ya saya akalin aja, Bu, daripada nggak ada yang dimakan. Gimana cara ngakalin beras kalau bau penuh kutu gitu, Bu? Saya cuci aja yang bersih sampai berulang-ulang, tapi tetap aja nggak enak dimakan, kadang berair, kalau udah dimasak rasanya juga hilang. Kalau yang sarden tadi Bu Mimin cerita, jadi sardennya juga nggak enak rasanya atau kayak gimana tuh? Nggak enak, Bu, jadi bau juga, nggak enak dimakan, makanya sampai sekarang masih ada, saya simpen. Oh, jadi bahkan masih disimpan sekarang. Itu emang Iya. kualitas sardennya atau emang itu sarden yang biasa Ibu lihat dijual di toko-toko nggak itu? Nggak, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi maksudnya mereknya juga nggak biasa ada gitu di toko-toko ya? Iya, iya. Nah, biasanya yang membagikan siapa nih Bu sembako bansos ini? Langsung dari Pak RT? Dari Pak RT-nya, Mbak Najwa. Sempet ngadu nggak ke Pak RT, Pak ini kok berasnya kayak gini, sardennya nggak bisa Ya dimakan? Pak RT kan nggak tahu, soalnya kan dari sononya begitu kata Pak RT-nya. Jadi emang Pak RT juga nggak tahu gitu ya? Ya, Kalau warga yang lain yang juga terima bansos, setahu Bu Mimin kualitasnya juga seperti itu? sama. Seperti saya, sama. Sama-sama jelek gitu ya kualitasnya? Ya. Oke. Ya. Nah sekarang kan udah diganti nih Bu Mimin, sekarang kan dapatnya uang tunai. Ya, BLT, ya. Udah dapat belum Bu Mimin bulan ini? Udah, baru sekali. Bulan ini belum. Dapat berapa Ibu? 300. 300.000? Ya, Utuh tuh ya, nggak ada yang potong-potong kan Bu? nggak ada. Nggak ada, oke alhamdulillah jadi utuh. Dapatnya Ya. langsung diantar ke Ibu atau lewat rekening atau gimana? Lewat Bank DKI, ATM. Oke, nah jadi kalau Bu Mimin memang lebih sukanya dikasih uang tunai ya daripada dikasih sembako? Sebenarnya sih enakan sembako kalau layak dimakan. Tapi karena sembakonya kagak enak, ya mendingan uang tunai aja. Karena sembakonya nggak enak, jadi ya udah uang aja bisa beli sendiri gitu ya Bu? Ya, benar ya. Oke, baik terima kasih ya Bu Mimin sudah cerita ke Mata Najwa, sehat-sehat terus untuk Ibu dan keluarga ya. Amin. Saya mau terakhir ke Kang Sopian lagi. Kang Sopian, terima kasih sudah berani bercerita di Mata Najwa. Apa harapan Kang Sopian nih? Kang Sopian udah ngomong di Mata Najwa. Apa harapannya sekarang? Apa yang mau disampaikan? Singkat, Kang. Saya mewakili masyarakat, ya. Utamanya, kalau bisa dari isi saldo tersebut itu dicairkan berupa uang saja, gitu ya. Saya mengajukan ke Kementerian Sosial, mengadukan intinya ya. Kalau bisa dari isi saldo tersebut dicairkan berupa uang saja, gitu. Kalau misalkan dari produk sembako tersebut tidak layak, mau bagaimana gitu. Untuk kesehatan juga kan terganggu. Oke, jadi yang haknya 200.000, dapat barang udah barang yang nggak bagus, nggak senilai 200.000 lagi Kang, gitu ya? Iya gitu, iya. Oke, iya. terima kasih Kang Sopian sudah cerita ke Mata Najwa. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa teman-teman. Setelah ini masih akan ada cerita-cerita lagi soal bagaimana bansos yang diterima oleh masyarakat. Spesifiknya kita akan bicara kelompok difabel. Banyak di antara mereka yang tidak menerima sama sekali, kalaupun menerima kualitasnya seperti yang tadi. Cerita lengkapnya sesaat lagi, tetap di sini.